Waktu itu sih memang semangat sekali. Wah, nanti kalau di Indonesia akan dibangun PLTN nih, pasti kan kerjanya juga keren gitu kan gitu ya. Ternyata sampai sekarang ya belum bisa terbangun juga. Dan satu hal lagi yang kita pelajari selama kita dikasih amanah, bahwa sebenarnya Batan itu kurang banget mensosialisasikan atau mendesiminasikan hasil penelitian dan pengembangan. Di pusat kami ini karena kita memang lead bank, saya targetkan waktu itu kita harus desain sendiri. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, semuanya selamat datang di episode ke-10 Bicara Nuklir. Kali ini kita kedatangan orang yang udah sepak terjangnya lama di dunia nuklir, dan saya juga terhormat banget kedatangan ibu satu ini. Itu adalah Dr. Geni Rina Sonario. Beliau adalah peneliti utama di Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir ya Bu ya, PTKRN ya. Iya. Udah dari 90-an ya Bu ya? Udah bergabung di Batan tuh tahun 90-an ya Bu ya? 85 saya. Jangan tebak ya, jangan dihitung usianya. Enggak. Saya enggak tahu. Cuman kan kalau kayak gini kan berarti pengalamannya udah banyak banget gitu kan. Dulu juga sempat menjadi kepala di tahun 2014 sampai 2019, kepala dari PTKRN. Terus kemudian sekarang menjadi peneliti utama. Jadi terima kasih Bu Geni atas kehadirannya. Gimana kabarnya Bu? Gimana pandemi? Baik. Ya begitulah. Yang penting kita kan 5M gitu ya. Iya. Berarti kalau sekarang ini situasinya di Batan itu semuanya work from home semua Bu? Apa masih occasionally harus ke kantor? Kemarin itu pas lagi tinggi-tingginya kita seminggu sekali masuk kantor ya. Terus mulai bulan ini seminggu 2 kali masuk kantor. Dan itu di shift gitu ya bentuknya? Iya, diatur sama kantor. Istilahnya gini, kalau yang dalam satu ruangan berempat ya, paling tidak yang masuk hanya 50%, berdua saja itu diatur gitu. Dan orangnya harus itu aja. Jadi nanti kalau misalnya terdeteksi ada yang kejangkit gitu, bisa dirunut gitu. Ya, dia bersamanya sama siapa. Oke. Ya gitulah. Kita nikmati saja pandemi. menjadi peneliti di era kayak gini itu emang udah kayak gak ada boundary-nya ya Bu ya, kayak udah gak ada beda sama kerja di rumah dan kerja di kantor. Sama aja sih, malah justru di rumah ini malah gak ada jam kerja ya. Kadang kita melewati, pokoknya tidurnya pagi aja tahu-tahu gitu ya, pagi. Oke, baik. Ini aku selalu mulai pertanyaan pertama dengan pertanyaan yang sangat personal sih. Minta tolong diceritain Bu, gimana sih Bu sejarahnya awalnya Bu Geni dulu masuk ke teknik nuklir, terus juga berminat untuk lanjut studi teknik nuklir, terus akhirnya jadi peneliti nuklir nih sampai sekarang. Itu awalnya gimana sih Bu? Mungkin saya agak beda dengan Mas Harun ya. Saya kan basic saya itu kimia analis ya, kimia analis. Kemudian waktu itu saya praktek di Batan karena kan dekat dengan rumah gitu ya, terus praktek kerja untuk tesisnya di Batan. Setelah itu pas saya udah menjelang lulus, langsung ditawarin, kamu mau nggak kerja di Batan nih, ada formasi kayak gitu kan ya. Tadinya saya pikir, aku kan pingin main-main dulu gitu ya. Tapi ini ada formasi nih, gini daftar ya, tadi ya daftar gitu. Dan saya memang waktu melakukan tesis ya, penelitian untuk tesisnya itu sudah tertarik gitu, menarik kok ya kerja
di Batan ini menggunakan isotop. Waktu itu saya masih menggunakan isotop ya, untuk distribusi pestisida di dalam ikan, di dalam hewan lain lah gitu ya, pokoknya itu. Terus saya masuk di Batan 2 tahun. Setelah itu saya dapat kesempatan ke Jepang ya, training sebenarnya kan. Training, kemudian saya juga wah ini mumpung training saya coba cari sekolah gitu kan. Yep. Cari sekolah, daftar di tes, masuk. Ini saya masuk nuclear engineering, hanya khususnya itu terkait dengan aplikasi kimia radiasi. Aplikasi kimia radiasi, kemudian mana masuk teknik nuklirnya pas saya masuk S2 gitu ya. Basicnya saya kimia, S2, S3 masuk ke teknik nuklir, tapi khusus yang terkait dengan efek radiasi itu bidangnya saya. Nah pulang dari Jepang, kemudian saya masuk ke PT KRN itu, ke reaktor, keselamatan reaktor ya, bagian sistem pendingin gitu sampai sekarang ini. Iya. Jadi yang dibahas agak lain lah dengan agak apa yang aku lakukan. Jadi saya lebih banyak ke kimia radiasinya ya, pengaruh kimia radiasinya ke sistem pendingin di fasilitas reaktor. Berarti ketika kan Ibu bilang dulu waktu awal itu tertarik di awalnya itu tertarik dengan kayak penerapan radioisotop lah ya, untuk perunut gitu ya. Tentu kalau misalnya itu cuman untuk sekedar S1 kan pasti nggak masalah gitu, tapi selain karena memang udah menjadi bagian dari Batan dari awal, udah kerja di Batan, itu apa yang membuat Ibu kayak semangat untuk lanjut studi untuk menekuni hal yang sekarang Bu Geni tekuni gitu, Bu? Jadi waktu ini kan sebenarnya sih berbeda sekali sih, tidak ya, hanya fokusnya yang tadinya perunut untuk apa ya, kita mempelajari tracing itu, kemudian tetap aja ada hubungannya sama kimia radiasi, hanya ke PLTN. Waktu saya ngambil jurusan itu memang saya tertarik sekali dengan PLTN nih, keren ya kayaknya ya PLTN gitu ya, efek radiasinya gimana sih dan lain sebagainya. Setelah saya masuk memang suatu ilmu yang memang sangat berbeda dan saya makin tertarik aja gitu mempelajari PLTN gitu ya. Waktu itu sih memang semangat sekali, wah nanti kalau di Indonesia akan dibangun PLTN nih pasti kan kerjanya juga keren gitu ya. Ternyata sampai sekarang ya belum bisa terbangun juga. Itu kalau boleh tahu waktu dulu S2 Ibu S2 itu ke Jepang itu apa itu namanya, desas-desus pembangunan PLTN itu katanya akan dibangun kapan, Bu? Waktu itu 98-an ya kalau nggak salah. Pokoknya tahun 2000-an itu harus sudah beroperasi gitu. Tapi terus kan ada apa ya yang gitu loh, yang reformasi itu. Krisis moneter ya. Krisis moneter itu terus sudah terhenti semuanya deh. Oke, termasuk banyak banget itu ya. Apa namanya, program penelitian, riset dan penelitian juga banyak keganggu karena itu ya. Iya. Lalu kemudian saya karena dari jauh ya, saya cuma bisa ngeliat dari jauh nih bahwa Bu Geni dan juga Prof Jarod juga itu kan lagi sejak tahun lalu di bulan Juni itu mungkin kan kayaknya giat banget itu bikin webinar bareng dengan HIMNI, terus juga dan topiknya itu banyak banget gitu, mulai dari yang teknis, beneran teknis banget, sampai yang kemarin kayak diplomasi nuklir itu juga menarik banget. Sayang waktunya nggak pas untuk saya, Bu, jam 4 pagi di saya, jadi sayang sekali saya lihat rekaman YouTube-nya aja. Tapi itu menarik gitu loh, Bu, bahwa kayaknya di bidang lain itu nggak ada tuh diseminasi yang semasif ini gitu. Kayak, berapa di Indonesia. Iya, di Indonesia gitu kan berapa udah kalau boleh tahu berapa banyak sih, Bu, udah webinar yang udah diselenggarakan bersama HIMNI, Bu? Tahun lalu itu 35.
Ya, dan itu dimulainya bulan apa ya? Pas pandemi gitu ya? Iya, saya ingat pas ulang tahun. 35 seri. Kemudian yang tahun ini nanti hari Kamis besok itu alhamdulillah kita udah mulai terakhir memang seminggu sekali kita coba konstan gitu kan ya. Kamis besok ini yang ke-9. Jadi 35 tambah 9 berapa? 44 ya? Iya, udah 44 kali webinar. Itu kayak, tapi itu plus loh Mas Harun. Gimana? Plus kita juga Pak Jarod dan saya juga membina ini komunitas nuklir muda. Iya, komunitas muda nuklir lah, komun ya. Itu plus tuh. Jadi udah 44 plus komun, plus juga ada satu BUM desa ya, BUMDes ya. Itu terkait pertanian dan lain sebagainya. Ya jadi plus sih. Iya. 44 plus. Itu banyak banget loh, Bu. Bisa dibilang kan berarti rata-rata berapa hari sekali tuh berarti? Ada kali 4 hari sekali itu ya mungkin ya. Kalau bisa dibilang di rata-rata ya. Mungkin ya kalau digabung dari 3 ini ya, antara himninya terus satu lagi yang dibimbing sama Pak Topan itu, Pak Topan juga tenis, tapi kemarin sempat jeda dia, mungkin dia fokus di tempat lain. Iya, YouTube alhamdulillah yang himni banyak sharing yang itu ya, teman-teman kakak teman-teman yang udah selesai tugas belajar ya. Ya itu juga menarik juga tuh. Kenapa webinar ada niatan seperti itu? Iya, kenapa ada niatan seperti itu dan kenapa mode yang dipilih itu webinar gitu? Kenapa kok enggak yang lain gitu? Selain pandemi tentunya, tapi selain pandemi. Ya adakah alasan lain gitu yang menyebabkan kayak kenapa mengadakan hal seperti itu dan juga kenapa modenya itu webinar gitu? Media yang dipilih itu webinar gitu. Iya, media yang dipilih webinar itu karena pandemi sebenarnya ya. Tapi justru kita sini mengambil istilahnya hikmahnya pandemi. Justru karena pandemi ini maka kita bisa intensif di webinar kan, nggak perlu temu muka gitu kan. Nah karena pandemi ini budayanya juga jadi berubah kan. Orang terbiasa dengan online gini kan, webinar online. Dan mengapa kami juga fokus terkait dengan diseminasi. Ya selama saya mendapat amanah, Pak Jarod apalagi ya, Kepala Batam dapat amanah, kan waktu meran RDE dan lain sebagainya, saya RDE ya, meran RDE, di situ saya banyak belajar terkait bahwa sebenarnya kenapa terkait PLTN ini tidak kunjung tiba, sebenarnya bukan di teknis, ya, non teknis kebanyakan. Dan satu hal lagi yang kita pelajari selama kita dikasih amanah bahwa sebenarnya Batan itu kurang banget mensosialisasikan atau mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan. Itu kurang banget ternyata. Yang selama ini kita pikir kita dengan mengadakan seminar. Ya, tapi memang waktu itu juga sudah kita rasakan, kita kalau bikin seminar nasional, ya, apalagi internasional, itu yang hadir itu 80% lebih atau 90% hanya orang Batan, terus gimana dong sosialisasinya ya? Nah, waktu saya dikasih amanah itu, saya juga mengintroduce seminar nasional dan juga internasional conference itu, saya keliling gitu, harus di luar Pulau Jawa. Saya bilang gitu, gimana diseminasinya kalau selama berpuluh tahun kemarin ini hanya di Pulau Jawa pun ya hanya itu, Jogja, Bandung, terus nggak ada nilai tambahnya. Makanya saya berusaha waktu itu keliling gitu ke Pulau Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu ya, kita coba muter gitu. Nah itu salah satu diseminasi, tapi kan itu mahal Mas Harun. Iya. Biayanya kan mahal sekali gitu. Nah pas kami sudah selesai amanahnya, kebenaran ada pandemi, terus wah ini mungkin justru kita jangan berdiam diri, malah justru kita malah lebih bisa aktif di diseminasi
by online. Ya makanya situ kita terus aktif banget gitu ya. Kebenaran kan teman-teman juga kita tahu apa yang udah dilakukan Batan gitu kan. Si ini ngerjain apa, achievementnya seperti apa dan lain sebagainya. Terutama Pak Jarod kan relasi keluarnya banyak gitu ya. Yeah. Nah itu kita coba kobarkan terus gitu apa yang dilakukan oleh masing-masing teman-teman itu di bidangnya masing-masing. Dan menurut saya yang tadinya ide saya sendiri waktu saya di PT KRN, ini teman PT KRN kok taunya hanya reaktor sih, padahal Batan itu melakukan yang lain, menghasilkan beras gitu kan ya, ada NDT, terus menghasilkan produk yang non energi banyak sekali ya, selain beras, kacang kedelai gitu ya, terus makan ternak dan lain sebagainya. Itu teman-teman di lingkungan kami yang reaktor itu nggak paham itu gitu ya. Padahal harusnya kan tahu kan? Iya. Dan saya juga punya prinsip bahwa sebenarnya setiap personil Batan adalah ujung tombak diseminasi aplikasi iptek nuklir, harusnya kan kayak gitu. Nah dengan adanya pandemi ini ya alhamdulillah Mas Harun malah jadi mudah kita ya panggil narasumber semuanya, dan makin lama makin besar ya ini membernya gitu ya, partisipannya makin besar alhamdulillah, dan seluruh Indonesia gitu ya. Dan audiensnya juga alhamdulillahnya itu makin lama makin tumbuh juga kan Bu ya, maksudnya dan maksudnya banyak juga bukan orang yang baru pertama kali datang terus datang ikut webinar terus udah gitu nggak ikut lagi, tapi kebanyakan malah justru karena udah ajak temen, duanya merekanya juga ikut terus gitu kan ya Bu. Iya, alhamdulillah sih gitu. Dan kalau kita persentase partisipan Batannya itu di bawah 30% loh Mas Harun. Oh itu kalau dibandingkan dengan seminar nasional yang biasanya yang saya juga pernah ikuti juga, dan itu cuma emang 100 orang 200 orang aja udah heboh gitu ya. Kalau ini kan bisa sampai 500 gitu. Dan 30%-nya orang Batan hanya di bawah 30% gitu. Ya itu udah bagus banget untuk diseminasi Bu. Terus gini Bu, saya ingin tanya perspektif Ibu ketika dulu ya karena Ibu dulu juga pernah punya pengalaman sebagai kepala PT KRN. Nah itu saya mau nanya, sebenarnya kan memang tugas utama dari Batan itu kan meneliti gitu kan Bu ya. Tapi yang saya tanyakan itu adalah kalau misalnya memang tugas utama Batan kan memang meneliti kan Bu ya. Tapi saya jujur ya Bu ya, saya melihat dari luar bahwa memang satu, penelitian Batan itu memang kurang diseminasinya, dan juga dua saya melihat kayak, saya nggak tahu ini apakah perasaan saya aja atau memang saya ngerasanya iklim penelitiannya itu kayak semuanya masih berbasis angka gitu. Maksudnya kayak berapa banyak keluaran, berapa harus keluar berapa paper setahun dan lain sebagainya. Saya pribadi ya mungkin saya bias karena saya sekarang juga lagi meneliti di luar ya, sekolah dan meneliti di luar. Saya ngerasa bahwa angka-angka itu nggak penting gitu loh. Justru akan nurunin efektivitas dari karya yang kita buat gitu loh. Apakah iklim seperti itu menurut Ibu berpengaruh terhadap kayak luaran Batan yang mungkin kurang diseminasinya, atau mungkin kualitasnya? Saya nggak mau bilang peneliti Batan itu entah kurang kemampuannya atau kayak gimana. Saya yakin semua yang masuk di Batan pasti kemampuannya bagus. Cuman apakah efek dari setiap tahun harus ngeluarin berapa paper, setiap tahun harus ikut berapa conference dan sebagainya itu kayak mempengaruhi secara jelek gitu loh iklim dari penelitian di Batan. Kalau menurut Ibu gimana? Nah, gitu. Saya cerita pengalaman saya dulu ya, Mas Harun ya. Jadi waktu saya dikasih amanah itu memang menurut saya melakukan suatu perombakan dalam arti pemahaman terkait penelitian gitu kan. Awalnya sudah berpuluh tahun itu yang saya lihat
kan kita kan ya Mas Harun juga sekolah di luar negeri kan tahu harusnya meneliti yang benar itu seperti apa sih yang bagus gitu ya. Nah ini kok buat seminar aja hanya seminar tadi yang saya katakan bahwa hampir seluruhnya yang hadir hanya orang Batam, ya kan? Kemudian luarannya hanya di proceeding internal nasional yang tidak terindeks. Dan lain sebagainya pakai bahasa Indonesia, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa terrekognisi? Waktu itu saya kan juga sampaikan ke teman-teman, bagaimana kita bisa terrekognisi secara internasional? Walaupun kalau sekarang nih ada Google Translate, dulu kan nggak ada ya Mas ya. Kalau pakai bahasa Indonesia siapa yang mau baca juga internasional kan nggak ada. Nah terus waktu itu saya juga merubah harus menulis tulisan itu dalam bahasa Inggris. Itu perubahan itu juga ini juga mengubah budaya kan Mas Harun. Mengubah budaya harus dalam bahasa Inggris. Kemudian saya belum memperhatikan kualitas. Setelah itu kalau ingin tembus jurnal internasional maka kan harus ada target luaran yang jelas gitu kan ya. Makanya terus akhirnya desain RDE itu. Makanya itu kan menjadi desain pertama Indonesia kan ya. Iya. Nah, desain RDE nggak bisa Bu, bisa kita mampu gitu kan ya. Jadi udah belajar nulis pakai bahasa Inggris, coba dipublish di jurnal yang bereputasi gitu ya. Yang tadinya cuma plak proceeding nasional doang gitu ya, nggak ada yang baca. Coba bereputasi. Kalau kita punya targetnya yang jelas, tentunya kan originalitasnya tinggi, mudah kan tembus di jurnal nasional. Ya makanya terus kita melakukan itu. Dan juga terus konferensinya juga saya buat konferensi internasional. Ya, konferensi internasional. Jadi karena topiknya HTGR kan lumayan generasi 4 kan ini ya banyak peminatnya. Lagi booming. Jadi, memang. Ngundang orang luar pun mereka juga tertarik gitu kan. Udah tertarik. Nah kita tadinya kan memang targetnya membangun ya Mas ya. Tapi kan di Indonesia tantangan non teknisnya luar biasa. Akhirnya kita terbentur dana dan lain sebagainya. Tapi di pusat kami ini karena kita memang lead bank, saya targetkan waktu itu kita harus desain sendiri. Bagaimana kita bisa mengevaluasi desain dari vendor. Kalau memang itu sistemnya turnkey untuk membangun RDE. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman di desain. Ya, enggak Mas Harun. Kita nggak punya pengalaman di desain, hanya theoretical, yang ada cuman bisa mengevaluasi doang, memberikan komentar, tapi solusinya apa gitu kan? Nggak punya pengalaman itu. Tapi kalau kita desain sendiri, kita tahu ini bisa menyebabkan kecelakaan dan lain sebagainya. Solusinya apa? Ini harus ditebalkan. Ini harus desainnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah dengan punya pengalaman seperti itu, tidak terverifikasi, kita panggil juga IAIA untuk mengomentarin ya desain kita, dan juga kita coba submit ke badan regulator. Badan regulator juga kaget kan, belum pernah bisa mengevaluasi ya, belum pernah, dia juga belajar sama-sama jadi pinter gitu kan ya. Pinter, batannya juga ini. Nah hal-hal seperti itu tantangannya tinggi, akhirnya kita juga langsung kita bisa naik sekali terbitan kita di jurnal internasional. Selain itu kan ada targetnya Mas Harun. Kita punya desain akhirnya. Saya tuh ngiri sekali deh kalau saya ke ANL ya, Argonne National Laboratory, itu kan ada museumnya ya. Nah di museum itu kan dia ada gambar pohon apel tuh ya. Oh iya, itu apel itu terkenal. Iya itu kan keren banget. Saya tuh sampai merinding kalau lihat gitu. Aduh desainnya sudah berapa banyak gitu kan ya, desain ini, desain itu jadi buah apel yang di batang ini desain ini, yang ini udah terbangun dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu ya? Saya juga gitu, makanya terus saya kekeh banget ya, kita harus mengeluarkan desain RDE ini pun tantangannya luar biasa juga sih ya. Iya. Hal seperti itu Mas Harun. Jadi pendapatnya Mas Harun benar. Kalau kita tidak punya target produk yang jelas, useless. Penelitian kita, ya kan, cuman on paper doang untuk apa, ya kan?
Ya ya. Itu mungkin dari sisi luaran seperti itu, tapi pertanyaan yang menggelitik selanjutnya kalau dari saya itu tentang personel sih Bu. Saya ngelihat sistem perekrutan di Batan sekarang ini kan semuanya kalau nggak salah sejak tahun ini itu yang daftar itu minimal harus S2 ya Pak untuk jadi peneliti ya. Iya, kalau untuk jadi peneliti Pratama ya. Fungsional. Fungsional. Nah, tapi saya ngelihat yang di sisi lain, saya sambil bertanya sih Bu, apakah di Batan itu ada peneliti yang statusnya postdoc ya Bu ya? Belum, tapi sebenarnya aturannya sudah ada ya sekarang ya. Aturannya sudah ada, tapi kita belum pernah mengimplementasikan gitu. Itu sebenarnya yang diusulkan sama Pak Jarod waktu itu gitu. Memang kan lebih istilahnya apa ya? Kita nggak perlu nyekolahin orang ya. Iya. Postdoc itu kan, iya kan, ngirit waktu, nggak perlu nyekolahin orang, udah langsung kita mendapatkan SDM yang berkualitas dan dibayar. Kalau nggak salah bayarannya malah lebih tinggi daripada pegawai negerinya gitu loh. Itu aturannya gitu. Seperti itu Mas. Dan usianya harus muda. Nah kayak Mas Harun gini mungkin nanti bisa direkrut jadi postdoc, tapi yang jelas memang Batan harus punya program yang jelas dulu gitu kan ya. Iya. Kayak EBE itu gitu kan. Kalau enggak ya ngapain pula ya, nggak ada target yang jelas ya Mas Harun ya di postdoc di Batan juga kan gitu. Nah itu ada Mas Harun aturannya. Itu aturan barukah atau seperti soalnya saya belum pernah dengar soalnya. Baru. Dan itu baru tahun ini kah atau tahun 18-19 gitu? Enggak, kayaknya diimplementasikan belum. Belum, tapi aturannya sudah ada gitu. Aturannya sudah ada. Soalnya kan saya pikir kayak menarik kalau misalnya ada, maksudnya nggak ribet di Batan juga, dan juga benar kata Ibu tadi SDM-nya juga udah berkualitas gitu kan. Dan soalnya kan saya yakin banyak banget orang Indonesia di luar sana yang ada entah untuk alasan keluarga atau apa gitu pasti ingin jadi peneliti di Indonesia gitu kan. Cuman kan kalau misalnya memang jalurnya cuman jadi PNS pasti akan susah kan ya Bu ya. Susah. Tapi udah ada aturannya Mas. Memang belum, yang saya dengar sih belum pernah diimplementasikan ya. Itu peraturan Kepala Batan kah atau peraturan dari bukan. Kementerian Pan-RB? Nasional. Kemenpan RB. Oke. Nasional. Menarik. Jadi mungkin nanti ya kalau Mas Harun pulang, kayaknya mudah-mudahan udah efektif ya. Iya. Semua kita lihat situasinya juga. Menarik juga untuk saya soalnya penasaran banget kenapa lembaga penelitian di Indonesia itu kok yang cari posisi postdoc itu kayaknya jarang gitu loh. Soalnya kan pusat di Batan kan banyak banget. Kalau misalnya semuanya cari kayak 3-4 postdoc gitu kan kayak udah nyerap puluhan lulusan S3 gitu. Itu yang bikin saya penasaran. Terus kemudian itu tadi obrolan kita dengan Dr. Geni Rina Sunario di bagian pertama. Kita akan lanjut lagi di bagian kedua di minggu depan. Jadi stay tune dan bye-bye.